harus memperbaiki sehingga bisa mendapatkan tidak hanya PNBP tapi juga kewajiban dari minerba lainnya seperti pajak atau bea keluar. Ibu Bapak sekalian, defisit 2026 didesain di 2,48%. Kalau kita bandingkan dengan tahun ini yang diperkirakan mencapai 2,78, ini adalah penurunan yang cukup tajam. Dan ini masih konsisten bahwa pada saat kita mampu melakukan konsolidasi fiskal di dalam rangka untuk menjaga risiko APBN dan pembiayaan, kita akan selalu coba lakukan tanpa mengkompromis perekonomian, karena perekonomian sering membutuhkan support APBN untuk pertumbuhan, sehingga kami selalu mencari titik seimbang antara kebutuhan untuk menstimulit ekonomi kita, dan ini terasa sekali pada saat APBN dipotong pasti langsung muncul indikasi di dalam masyarakat atau perekonomian adanya penurunan kegiatan ekonomi. Maka kami menyadari bahwa APBN itu penting sekali sebagai instrumen untuk mendukung kegiatan masyarakat dan perekonomian. Namun pada saat yang sama kita juga berhati-hati mengenai desain defisit. Dengan 2,48 rasio utang masih terjaga di 39,96%. Optimalisasi dari berbagai instrumen seperti BLU, Special Mission Vehicle, Investment Authority, Indonesia Investment Authority, dan Danantara akan terus kita pacu dan berkoordinasi dengan seluruh elemen tersebut. Kami juga menggunakan SAL secara cukup efektif di dalam rangka untuk menjaga APBN tidak dalam posisi tercorner apabila ekonomi atau financial secara global bergolak. Jadi fiscal buffer itu selalu harus disediakan dan ada, karena kondisi global tidak pernah kita bisa kontrol dan prediksi secara excise. Untuk akses pembiayaan investasi akan terus kita tingkatkan. Pendalaman pasar bonds surat berharga negara domestik kita juga lakukan. Kami bekerja sama dalam KSSK, dari Gubernur Bank Indonesia, OJK, dan LPS, dan juga mendorong untuk pembiayaan inovatif di dalam rangka untuk mengattract capital dari swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri, akan terus kita lakukan bersama. Postur APBN 2026 adalah pada tabel ini, kami tidak akan ulang. Pendapatan negara tumbuhnya 9,8%, penerimaan pajak tumbuh 13,3%, mencapai 2.357,7 triliun. Pendapatan bea dan cukai tumbuh 7,7%, mencapai 334,3 triliun. Ini tantangan juga karena selama ini kita terus melihat bea cukai sempat mengalami tekanan karena bea keluar yang kemudian tidak dibolehkan ekspor untuk bahan mentah. Namun kita masih tetap mencantumkan angka yang cukup tinggi 334. Sedangkan PNBP ini karena tidak ada lagi dividen dan kita juga memprediksi harga komoditas masih cukup konservatif, maka kita mentargetkan 455 triliun atau turun 4,7% dari tahun ini. Untuk belanja negara tumbuh 7,3%, mencapai 3.786,5 triliun, di mana belanja pemerintah pusat 3.136,5 itu tumbuh 17,8%. Belanja KL tumbuh 17,5%, yaitu 1.498 seperti yang tadi telah kami sampaikan, dan belanja non KL tumbuh 18% atau 1.638. Transfer ke daerah 650 mengalami penurunan 24,8%. Itu karena banyak program yang tadi telah kami sampaikan, lebih dari 1.300 di pusat yang sebetulnya dirasakan di daerah. Untuk keseimbangan primer 64,2% drop dari tahun sebelumnya, yaitu di 39,4 triliun, masih defisit namun sudah
sangat mengecil. Kita berharap keseimbangan primer bisa makin mendekati netral, itu menjadi suatu indikator untuk menjaga sustainabilitas dan kesehatan APBN kita. Defisit 2,48% itu secara nominal adalah 638,8 triliun. Ini artinya mengalami penurunan 3,5% dibandingkan defisit tahun ini dengan pembiayaan yang sama, yaitu 638 triliun atau turun 3,5%. Untuk asumsi makro, kami akan sampaikan pertama bahwa lingkungan global masih sangat tidak predictable dan ini masih merupakan sesuatu yang terus berlangsung semenjak terjadinya COVID 2020, kemudian terjadinya perang Ukraina, tensi di Timur Tengah. Kita lihat ini semuanya masih akan menjadi background yang sangat menentukan outlook ekonomi. Meskipun IMF telah memberikan sedikit revisi di tahun ini 2025 dan sedikit hanya 0,1% naik di tahun depan, kami masih memperkirakan volatilitas dan dinamika itu menimbulkan downside risk yang lebih besar dibandingkan upside risk. Oleh karena itu, kami lihat bahwa Indonesia harus terus bekerja keras menjaga resiliensi ekonomi kita sendiri. Kinerja ekspor kita masih cukup baik.